Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelti Juliana Sahera, NIM S1S122023, kelas B, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Python for Loops. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas yaitu mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code untuk menjalankan program yang akan kita buat dan web preschool untuk sebagai referensi materi Python for Loops. Oke, langsung saja pada penjelasan materi Python for Loops. Python for Loops. Perulangan for digunakan untuk mengulangi suatu urutan, baik berupa daftar, tuple, kamus, himpunan, atau string. Ini ukuran seperti kata kunci for dalam bahasa pemrograman lain, dan bekerja lebih seperti metode iterator seperti yang ditemukan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Nah, dengan perulangan for, kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan satu kali untuk setiap item dalam daftar, tuple, set, dan lain. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Langsung saja kita coba membuat programnya. Wait. Apa? Kemudian Kemudian kita coba jalankan program yang telah kita buat. Dan hasilnya akan seperti ini, yaitu apel, banana, dan cherry. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, perulangan for itu digunakan untuk mengulangi suatu urutan, baik itu berupa daftar, tuple, kamus, maupun himpunan. Nah, pada program ini, kata-kata yang diulangi yaitu urutan buah, apel, banana, dan cherry. Perulangan for tidak memerlukan variabel pengindeksan. Perulangan for tidak memerlukan variabel pengindeksan untuk disertai sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah perulangan melalui string. Bahkan string adalah objek yang dapat diubah berisi serangkaian karakter. Nah, contohnya adalah di sini kita akan ulangi huruf-huruf pada kata pisang. Nah, ini adalah contohnya, kita langsung coba jalankan.
X in banana for X in banana. Oke, kemudian print X. Nah, di sini kita coba jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini, banana, di mana string adalah objek yang dapat diubah berisi serangkaian karakter. Di sini huruf banana itu akan diulang, akan terurut seperti ini, banana. Oke. Kemudian selanjutnya adalah the break statement atau pernyataan istirahat. Dengan pernyataan break statement, kita dapat menghentikan perulangan sebelum perulangan tersebut melewati semua item. Nah, ini adalah contohnya. Kita coba ketikkan programnya. Kemudian banana, kemudian cherry, X in fruits, dan print if X sama dengan dan sekarang kita akan jalankan. Nah, dan hasilnya akan seperti ini. Maple, banana. Dan jadi cherry tidak masuk dalam tidak dicetak dalam hasil ini karena di sini kita menggunakan statement break. Jadi di sini X pisang keluar dari loop. Berarti di sini jika X sama dengan banana kemudian break. Berarti di sini hasilnya akan hanya sampai pada akan mencetak sampai banana. Kemudian keluar dari perulangan ketika X pisang. Di sini kita lihat lagi contohnya. Keluar dari perulangan X ketika keluar dari perulangan ketika X pisang, tapi kali ini jeda terjadi sebelum pencetakan.
Ini adalah contohnya. Kali ini eh, X pisang jedanya terjadi sebelum pencetakan. Kita coba buat programnya. Nah, di sini X. Dan kita coba jalankan. Nah, di sini yang dicetak adalah hanya apel. Berbeda dengan yang tadi yang pertama yaitu yang dicetak apel dan pisang. Karena break statement-nya ditulis sebelum pencetakan. Sedangkan yang ini break statement-nya X pisang ditulis break-nya ditulis sebelum terjadi pencetakan. Jadi yang dicetak itu hanya apel saja. Oke, kemudian selanjutnya adalah the continuous statement atau pernyataan lanjutan. Dengan pernyataan continue, kita dapat menghentikan iterasi perulangan saat ini dan melanjutkan dengan perulangan berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari pernyataan lanjutan. Kita coba buat saja programnya. Kemudian sini. Oke, dan kita coba jalankan. Nah, di sini yang dapat kita lihat dari hasil program yang kita buat yaitu apel dan cherry. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, ini merupakan contoh program dari pernyataan lanjutan atau continue. Di sini kita dapat menghentikan itera perulangan saat ini dan melanjutkan dengan perulangan berikutnya. Ini adalah contoh program dan ini adalah hasilnya. Oke, kemudian selanjutnya adalah fungsi rentang atau the range function. Untuk mengulang sekumpulan kode beberapa kali tertentu, kita dapat menggunakan fungsi range. Fungsi range mengembalikan urutan angka dimulai dari 0 secara default dan bertambah 1 secara default dan berakhir pada angka tertentu. Nah, ini adalah contoh dari fungsi rentang. Kita coba buat programnya. For, for X in range 6, 2, kemudian print X. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini adalah hasil
dari program fungsi di mana di sini kita menggunakan fungsi rentang, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi, fungsi rentan itu berfungsi untuk mengulang sekumpulan kode beberapa kali tertentu. Di sini fungsi rentan juga mengembalikan urutan angka dimulai dari 0 secara default. Nah, di sini kita menuliskan for x in range itu 6. Jadi hasilnya yang akan dicetak itu akan dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini berhenti di angka 5. Karena programnya akan dihitung mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga jumlah angka ini itu berjumlah 6. Oke, selanjutnya yaitu, nah sebelum itu kita harus perhatikan bahwa rentang 6 bukan nilai 0 hingga 6, melainkan nilai 0 hingga 5. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, jadi di sini itu rentan 6 itu maksudnya bukan 0 bukan angka 0 dari 0 sampai 6, tetapi di sini rentan 6 itu maksudnya dimulai dari angka 0 hingga angka 5. Oke, kemudian fungsi range defaultnya adalah 0 sebagai nilai awal. Namun, dimungkinkan untuk menentukan nilai awal dengan menambahkan parameter range 2,6 yang berarti nilai dari 2 hingga 6 tetapi tidak termasuk 6. Nah, di sini nilai awal dengan menambahkan parameter 2, 6 yang berarti nilai dari 2 hingga 6 tetapi 6 tidak termasuk. Nah, ini adalah contohnya, kita coba buat programnya. Range-nya itu 2,6, kemudian print X. Kita coba jalankan. Nah, oke, di sini ini hasilnya 2, 3, 4, 5. Nah, di sini tuh hasilnya dimulai dari 2, 3, 4, 5. 6 itu tidak bermasuk. 6 itu tidak termasuk. Jadi di sini itu range-nya dimulai dari 2 sampai dengan 5. Oke, kemudian selanjutnya adalah fungsi range. Defaultnya adalah menaikkan urutan sebesar 1, namun dimungkinkan untuk menentukan nilai kenaikan dengan menambahkan parameter ketiga, range 2, 30, dan 3. Sini kita tambahkan urutannya dengan 3. Defaultnya adalah 1. Kita coba buat programnya. For 2,30,3. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini kita mulai. Ini adalah hasil dari program yang telah kita buat.
di mana defaultnya di sini defaultnya adalah menaikkan urutan sebesar 1, namun memungkinkan untuk menentukan nilai kenaikan dengan menambahkan parameter ketiga range 2, 30, dan 3. Dan hasilnya akan seperti ini. 2 dimulai dari 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 29, 26, dan 29. Oke, selanjutnya adalah else in for loop atau lain di for loop. Kata else kunci dalam satu for perulangan menentukan blok kode yang akan dieksekusi ketika perulangan selesai. Contoh, cetak di sini kita akan mencetak semua angka dari 0 hingga 5 dan cetak pesan ketika perulangan telah berakhir. Nah, ini adalah contohnya. Kita langsung saja coba buat 6, kemudian sini kita menggunakan else print we finish. Oke, dan kita coba jalankan. Nah, di sini kita mencetak semua angka dari 0 hingga 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, karena di sini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya range 6, tetapi 6-nya itu tidak termasuk karena dihitung mulai dari 0 dan hingga 5. Nah, di sini kita menambahkan kata else kunci dalam satu for yaitu finally finished. Dan di sini setelah perulangannya telah selesai, kita akan di sini telah menampilkan pesan ketika perulangannya selesai yaitu finally finished. Oke, selanjutnya yaitu blok else tidak akan dieksekusi jika perulangan dihentikan oleh sebuah break pernyataan. Ternyata blok else tidak akan dieksekusi jika perulangan dihentikan oleh sebuah break pernyataan atau break statement. Nah, di sini terdapat contoh. Di sini kita akan teruskan perulangan ketika X bernilai 3 dan kita akan melihat dengan else block tersebut. Dan kita akan melihat apa yang akan terjadi ketika kita memutuskan perulangan ketika X bernilai 3. Kita coba saja buat contohnya. With X sama dengan 3 break. Nah, sini kita coba jalankan. Oke, ternyata di sini yang dicetak itu hanya range mulai dari 0, 1, dan 2. Karena pada program ini kita menulis if X sama dengan 3, kemudian break.
Ini perulangannya akan berhenti di angka 3 karena di sini kita menambahkan break. Sehingga 3, 4, dan 5 tidak dicetak. Oke, selanjutnya adalah nested loops atau looping bersarang. Perulangan bersarang adalah perulangan di dalam perulangan. Loop dalam akan dieksekusi satu kali untuk satu iterasi dari loop luar. Nah, di sini contohnya kita akan cetak setiap kata sifat untuk setiap buah. Oke, kita coba buat contohnya, programnya. Red, big, fruit, koma, banana, koma, and cherry. X, ada J, Y, in fruit, X, Y. Oke, sekarang kita coba jalankan. Nah, di sini dapat kita lihat hasilnya yaitu red apple, red banana, red cherry, big apple, big banana, big cherry, tasty apple, tasty banana, dan tasty cherry. Nah, di sini itu adalah perulangan bersarang, yaitu perulangan dalam perulangan. Jadi hasilnya di sini akan terus berulang yaitu red apple, red banana, red cherry. Big apple, big banana, big cherry, dan tasty apple, tasty banana, dan tasty cherry. Nah, di sini loop dalam akan dieksekusi satu kali untuk setiap iterasi dari loop luar. Nah, ini merupakan loop dalam, dan ini adalah loop luar, dan ini adalah loop dalam. Jadi ini akan dieksekusi secara selama satu kali, red satu kali untuk iterasi loop luar, dan sama halnya seperti big dan tasty akan dieksekusi satu kali untuk setiap iterasi dari loop luar. Oke, mungkin seperti itu saja penjelasan materi tentang Python for loops dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.